Halo, selamat pagi teman-teman semua. Izinkan kami, kelompok 7, ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan program komunikasi pemasaran. Di kelompok 7 ini terdiri dari Adriansyah, kemudian Taufik Rahman, dan Aprio Sitanggang. Diawali dengan saya, perencanaan program komunikasi pemasaran, di mana para ahli memformulasikan berbagai model marketing plan sebagai dasar perencanaan dengan berbagai nama berbeda, namun memiliki karakteristik yang serupa. Nah, pada dasarnya formula-formula tersebut merupakan adaptasi dan strategi perencanaan yang dapat digunakan di bidang lain. Tidak hanya komunikasi pemasaran, namun juga di bidang manajemen pemasaran, maupun hal yang lebih detail seperti perencanaan periklanan ataupun panduan brief agency atau konsultan. Nah, secara garis besar, langkah-langkah yang dapat dilakukan dijabarkan sebagai berikut. 1. Penggalian data dan analisis situasi SWOT, di mana pada tahap analisis situasi ini, perencanaan komunikasi pemasaran mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Nah, data yang dapat dipertimbangkan antara lain ada dua. Yang pertama, kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal ini dapat dilihat dari situasi terdapat dalam perusahaan secara luas, antara lain dilihat dari sales atau market share trends. Dan yang kondisi eksternal antara lain bagaimana kondisi target market atau pangsa pasar, tren yang ada di masyarakat, ada tidaknya data didukung lingkungan atau pemerintah, serta kondisi pesaing. Jadi, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah evaluasi terstruktur tentang situasi internal atau kekuatan dan kelemahan, dan situasi eksternal, peluang dan ancaman. Analisis SWOT menggunakan perspektif konsumen difokuskan pada 4C, yaitu Customer, Cost, Convenience, Communication, dan Communication. Sebagai contoh, perusahaan baru melakukan riset dalam menganalisis produk. Kemudian, selanjutnya ada penentuan tujuan. Secara garis besar, tujuan dasar dalam komunikasi pemasaran adalah agar konsumen dapat tertarik pada brand, memilih atau mengkonsumsi brand yang kita tawarkan, dan memperluas pangsa pasar brand. Secara spesifik, tujuan itu sendiri terdiri dari tujuan pemasaran dan tujuan komunikasi, yaitu ada 3. Ada tujuan pemasaran, kemudian ada tujuan komunikasi, dan behavioral objective, di mana tujuan pemasaran berupa tujuan pencapaian perusahaan dalam hal tingkat penjualan dan peningkatan pangsa. Kemudian, tujuan komunikasi itu dilihat dari bagaimana komunikasi mempengaruhi benak target audience, misalnya dari sisi awareness, attitude, interest, trial, dan sebagainya. Kemudian, behavioral objective adalah kegiatan dan pembelian ulang produk, di mana kegiatan ini mengunjungi showroom, mencoba sampel permintaan untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang produk. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adri. Yang ketiga, penentuan segmentasi dan target marketing. Segmentasi merupakan pengategorian siapa aja yang dapat menjadi konsumen atau target marketing kita. Dalam hal ini, data dari riset segmentasi sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang mendalam terhadap target marketing atau konsumen. Setelah segmentasi, tahap selanjutnya adalah menentukan target. Siapa yang akan menjadi sasaran utama maupun sekunder untuk produk kita. Target dalam komunikasi pemasaran menekankan kepada aspek 1, konsumen yang telah ada dan kemungkinan akan melakukan pembelian kembali. Yang kedua, mereka yang memerlukan perhatian khusus. Dan yang ketiga, mereka yang belum pernah membeli brand sebelumnya, tapi potensi menjadi konsumen dalam kurung prospek.
Keempat, formulasi strategi dan taktik komunikasi. Dalam marketing, strategi dapat berupa ringkasan marketing communication mix, dan media yang digunakan dalam implementasinya dibuat detail dengan strategi kreatif dalam marketing communication mix. Terdapat beberapa aspek yang harus dilaksanakan, yaitu A. Menentukan marketing communication mix. Pada proses ini dilakukan pemilihan alat marketing communication seperti iklan personal selling, sales promotion, marketing public relation, dan sebagainya, sebagai yang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. B. Membuat ide besar. Ide besar haruslah fokus pada segala bentuk komunikasi, memberikan arah desain, pesan, dan penyampaian pesan, serta harus merefleksikan eksekusinya. Dalam memformulasikan pesan, terdapat 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, isi pesan dan daya tarik pesan. Yang kedua, format pesan. Yang ketiga, kredibilitas sumber. C. Memilih bauran media. Strategi media harus dikembangkan bersama dengan strategi pesan. Media yang dipilih harus netral dan memiliki jangkauan luas. Untuk tiap target, audiens, perusahaan, dan agensi harus membangun strategi bauran media yang tepat. Dibutuhkan sebuah perencanaan yang dengan seefektif mungkin dan biaya seminimal mungkin dapat menyampaikan pesan brand dengan tepat. D. Rasionalitas. Strategi terakhir adalah menjelaskan ide strategi ini dapat berhasil, dan pernyataan ini harus rasional karena ada biaya produksi dan penempatan media yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan. 5. Perencanaan personel merupakan orang-orang yang dalam organisasi yang dilibatkan dalam aktivitas marketing, communication, ataupun aktivitas manajerial lainnya. Bila diperluas, tak hanya itu, marketing plan dalam hal ini ditentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu dari masing-masing personel. Penentuan anggaran terkait dengan besar biaya yang harus dikeluarkan dalam pengimplementasian strategi taktik komunikasi pemasaran dalam suatu periode tertentu. Pada intinya, terdapat 5 elemen dalam penyusunan anggaran yang berkaitan dengan marketing communication, yaitu A. Personal cost, biaya untuk sumber daya manusia, meliputi jumlah orang yang terlibat dalam jumlah jam kerja yang diperlukan untuk mencapai hal yang diinginkan, yaitu konsultan, staf perusahaan, event organizer, kerja lepas atau freelance, manajemen event, dan lain-lain. Meliputi seluruh proses kampanye, komunikasi, baik riset, analisis, perencanaan, menulis, edit, desain, fotografi, dan lain-lain dapat dinyatakan dalam waktu ataupun rate. B. Material cost, biaya untuk produksi materi, terdiri dari 2 macam. Yang pertama ialah materi terkait dengan taktik, misalnya brosur untuk dibagikan kepada kelompok sasaran, spanduk untuk event, media kit untuk konferensi, seragam untuk tim olahraga yang disponsori oleh organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, materi terkait dengan riset, misalnya biaya memperbanyak kuesioner dan materi untuk responden. C. Media cost, yaitu biaya untuk pembelian ruang dan waktu di media komersial, misalnya TV, radio, majalah, dan surat kabar terkait dengan taktik periklanan. D. Agency fees, biaya jasa yang ditarik di agensi yang disewa antara lain. Project fees merupakan biaya tetap untuk suatu proyek. Retainer fees merupakan biaya bulanan tetap untuk suatu tingkatan keahlian tertentu dari konsumen atau agensi. Keuntungan untuk konsumen atau agensi. Performance fees, agensi menagih pada klien berdasarkan kesuksesannya dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan. E. Peralatan dan fasilitas, kategori termasuk biaya kapital dari peralatan yang harus dibeli untuk mengimplementasikan taktik, seperti peralatan scanner, printer, perbaikan fasilitas, dan sebagainya. F.
biaya administrasi. Biaya administrasi misalnya telepon biaya pengiriman, fotokopi, bahkan biaya perjalanan berkaitan dengan proyek. G. Penjadwalan atau penentuan waktu. Penjadwalan merupakan komponen dasar dalam taktik komunikasi pemasaran. Keuntungan pembuatan timeline ialah lebih mudah dalam mendelegasikan pekerjaan serta sebagai rekaman kegiatan yang telah direncanakan untuk proses penagihan. Poin ke-7.2 yaitu monitoring, evaluasi, dan kontrol terhadap IMC atau Integrated Marketing Communication. Evaluasi dapat dijelaskan sebagai aplikasi sistematik dari sebuah prosedur riset untuk memahami konsep, desain, implementasi, dan sebagainya. Dilihat dari fungsinya, evaluasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama ialah menentukan derajat keberhasilan program kampanye mencapai tujuan. 2. Membantu perencanaan kampanye untuk memahami bagaimana jalannya kampanye tersebut. Yang terakhir adalah memberi informasi yang relevan untuk perencanaan kampanye berikut di waktu yang mendatang. Riset untuk evaluasi umumnya melalui 3 tahapan riset, yang itu formatif, proses, dan sumatif. Formatif dilakukan untuk mengidentifikasi dan melihat target yang menjadi sasaran kampanye. Proses yang disebut juga monitoring, meneliti sejauh mana implementasi program terjadi dan apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu sumatif, menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan oleh program terhadap audiensnya. Sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penyampaian materi. Kami pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.